Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student, good morning everywhere. Okay, this morning, this is the English lesson, and before teaching English in this class, I would like to introduce myself. Firstly, my name is, just call me Mr. Sofi. I'm your English teacher for 10th grade 2020. I have teach at Vocational High School 9 years. Okay, I stay at Barom Asli Permai. My hobby are swimming, playing badminton, and martial arts. Okay, I hope my students will keep your healthy and be happy. Oke, selamat pagi semuanya murid-muridku. Pada kesempatan kali ini Anda terkorek dengan pelajaran bahasa Inggris. Oke, for this morning, I would tell you about the introduction by yourself and how to use to be and how to use has or have. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang tentang pemaparan jati diri, di mana pemaparan jati diri itu yang berisi tentang introduction yang telah kalian send ke Mr. Sofi melalui aplikasi psikologi yang lewat discussion. Itu sudah semuanya sudah kalian melakukan. Terus yang kedua, ini bagaimana penggunaan to be berkaitan dengan introduction by yourself and others, and then penggunaan have dan has. Okay, my students, maybe introduction by yourself is very familiar with you when you are study at junior high school, like maybe hello, good morning, good afternoon, good night, excuse me. Nah, excuse me di sini digunakan for polite ya. Jadi untuk biar lebih sopannya kita menggunakan excuse me. Maybe let me introduce myself. May I introduce myself, like that ya. I am, nanti umurnya kalian berapa. I have one sister and one brother. Might be like my hobby is. Nah, jika hobinya satu, kalian mungkin pakai is. My hobbies are. Jika hobinya lebih dari satu, banyak. Oke, itu berkaitan dengan introduction by yourself. Yes. And then the next, how to use to be ya. Di sini to be itu ada 3, yaitu is, am, Jadi to be itu ada 3 dalam pelajaran to be ini, yang nanti masuknya dalam simple present tense, di mana simple present tense itu ada 2 kalimatnya, nominal sentence dan verbal sentence. Nah, nominal sentence ini yang menggunakan to be. Kenapa? Karena tidak ada kata kerjanya. Jadi menggunakan kata kerja to be. To be di sini ada is, am, are.
Jadi untuk subjek yang memakai am itu hanya I. For example, I am a student at vocational high school. Terus yang memakai are di sini untuk subjek you are, we are, they are. Dan yang to be-nya untuk memakai is, yang subjeknya yang she, he, it. She untuk dia perempuan, he untuk dia laki-laki, it itu digunakan untuk benda dan untuk binatang. Contohnya, she is a diligent boy. She is a diligent girl. Kalau penggunaan yang are, mungkin there are 5 apples in the basket. Seperti itu. Nah, bagaimana itu to be-nya? To be itu digunakan dalam nominal sentence. Jadi apabila kalimatnya tidak ada kata kerjanya, menggunakan to be. Nah, contohnya yang to be di sini, nanti Anda harus bisa menggunakan to be dalam bentuk kalimat positif, negatif, pertanyaan, dan yes no. For example ya, Amir and Rudy are the best students. Nah, untuk polanya memakai rumus subjek, setelah itu ditambah to be untuk kalimatnya, terus ditambah objek, dan ditambah lagi komplement. Untuk kalimat yang negatif sama, cuma setelah to be Anda memberikan tambahan not. Berarti itu menandakan kalimatnya negatif. Amir and Rudy are not the best students. Dan untuk kalimat interrogatif, are Amir and Rudy the best students? Jadi untuk kalimat interrogatif, to be-nya dipindah ke depan. Jadi to be-nya dipindah ke depan, seperti contoh, are Amir and Rudy the best students? Yes, they are. No, they are not. Kenapa memakai they di sini? Karena orangnya lebih dari satu. Oke, lanjut untuk contoh yang memakai is di sini. Oke, untuk kalimat yang positif, the elephant is a big animal. Ya, seperti rumusnya sama dengan yang tadi, subjek ditambah to be-nya di sini is, terus ditambah lagi dengan objek. Contohnya, the elephant is a big animal. Dan untuk kalimat negatif, tinggal setelah to be ditambah not, jadi subjek rumusnya ditambah to be, ditambah not, ditambah objek. Jadi kalimatnya yang tadi, the elephant is a big animal. Dan untuk kalimat interrogatifnya, ini to be-nya untuk membuat kalimat interrogatif, to be-nya ditaruh di depan. Jadi kalau yang tadi kalimatnya is the elephant a big animal, jadi is-nya dulu to be ditambah subjek ditambah objek. Jadi kalau misalnya untuk short answer-nya yes it is, or no it is not. Oke, anak-anakku sudah paham ya? Nanti untuk lebih lanjutnya lagi, Anda nanti saya kasih latihan di psikologi, Anda buka pada hari Jumat nanti, tinggal Anda buka, terus nanti aplikasikan, kerjakan. Jika Anda tidak tahu
Mungkin Anda bisa menanyakan langsung ke Mr. Sofi. Oke, itu kalimatnya yang berupa to be. Oke, next. Nah, yang tadi kita sudah membahas tentang kalimat nominal sentence. Nah, sekarang kita membahas tentang kalimat di sini verbal sentence. Verbal sentence itu kalimatnya yang predikatnya menggunakan kata kerja. Nah, di sini kata kerjanya memakai khusus has dan have. Penggunaan has dan have. Untuk penggunaan subjek I, you, we, they, kita menggunakan have. Contohnya, I have bla bla bla, you have bla bla bla, we have, they have. Nah, seperti itu. Terus, apabila subjeknya she, he, it, itu menggunakan has. Ya, dalam simple present itu menggunakan has. Contohnya Anita. Anita itu nanti kata gantinya she, jadi Anita has curly hair. Nah, he has some books on the table. It is a cat has a beautiful color. Misalnya seperti itu. Nah, bagaimana penggunaannya has dan have? Mari kita simak lebih lanjut penggunaannya. Nah, ini contohnya yang have. Ya, untuk kalimat yang have, contohnya di sini memakai rumus subjek. Subjeknya khusus untuk I, you, we, they memakai have, subjek plus have plus objek plus complement. Complement itu berupa keterangan. Contohnya, we have some books on the table. Terus untuk kalimat negatifnya rumusnya subjek don't plus have plus complement. Jadi kalau merujuk kalimat tadi, we don't have some books on the table. Terus untuk kalimat interrogatifnya kita memakai rumusnya do plus subject plus have plus object plus complement. Jadi kalimatnya berupa interrogatif. Kalau kita turunkan dari kalimat yang awal, do we have some books on the table? Nah, untuk short answer-nya kita memakai yes we do or no we do not or we don't. Jadi penggunaannya have di sini berdasarkan rumus yang mungkin nanti kalimatnya itu bisa berupa kalimat positif, negatif, pertanyaan atau interrogatif. Jadi you have to know about your pattern ya. Jadi Anda sudah tahu polanya. Oh, ini kalimatnya yang memakai positif, negatif atau interrogatif. Oke, lanjut, next. Penggunaan contohnya yang memakai has. Jadi, has di sini untuk kalimat positif, misalnya memakai rumus subject plus has plus object plus complement. Untuk contohnya, misalnya Ani has some books on the table. Untuk kalimat negatifnya, bagaimana rumusnya? Kita tinggal membuatnya subjek plus does not plus have plus complement. Jadi kalau kalimatnya tadi diturunkan,
menjadi Annie does not have some books on the table. Sorry ya, Annie doesn't have some books on the table. Ya, maaf di sini salah, Mr. Safi salah nulis, harusnya have bukan has ya. Terus yang untuk negatifnya, interrogatifnya memakai rumus does plus subject plus have plus object plus complement. Jadi kalau diturunkan kalimatnya yang tadi, does Annie have some books on the table. Jadi kalimatnya seperti yang tadi, does-nya untuk auxiliary verb-nya itu kata bantunya memakai does, yang untuk has, terus kalau yang untuk have memakai do kata bantunya ya, auxiliary verb-nya ya. Jadi yes di sini she does or no she doesn't. Oke, jadi pada kesempatan yang kali ini, pertemuan ini, Mr. Safi hanya memberikan lingkupan materinya saja. Saya dengan harapan nanti Anda bisa mengaplikasikan dan tahu penggunaan tentang pengenalan jati diri yang meliputi tadi introduction, terus penggunaan to be dan has dan have, seperti itu. Untuk lebih lanjutnya nanti saya berikan tugas lewat aplikasi di Psikologi. Anda tinggal buka, terus nanti jawab, terus sudah saya kasih contohnya dan kalian tinggal nanti mengaplikasikan pada hari Jumat untuk setiap pertemuan English class. Oke, jangan lupa setelah menonton video ini untuk subscribe, like, comment, dan share karena itu sangat penting untuk materi PJJ kita. Oke, jika ada, if you have any question about my lesson, you can just call me ya, my mobile phone. Before finish this meeting, I hope you will keep your body to be healthy and then be happy. Saya akhiri. Sebelum pertemuan ini kalian harus jaga badan, kondisi sehat dan tetap enjoy. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.